Demo besar-besaran di Amerika Serikat ini menurut prediksi Amerika Serikat akan segera hancur dan PBB akan segera pecah. Kebangkitan umat Islam di seluruh dunia. Oleh sebab itulah seluruh umat Islam di seluruh dunia hendaklah bersiap-siap untuk menyambut, menyongsong, menghadapi perubahan besar di seluruh dunia. Karena roda masa kejayaan negara-negara di seluruh dunia terus berputar. Sekali lagi, roda masa kejayaan negara-negara di seluruh dunia terus berputar. Mulai dari sejak zaman kuno, selama berabad-abad, Romawi, Yunani, dan Persia menjadi penguasa dunia. Kemudian hancur lebur dan dilanjutkan oleh umat Islam. Umat Islam menjadi penguasa dunia selama berabad-abad juga. Mulai dari tahun 634 Masehi, dari masa Khulafaur Rasyidin, terhitung dari masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dilanjutkan Daulah Bani Umayyah yang ada di Damaskus, Syria, kemudian Daulah Bani Abbasiyah, dan ketika ada Daulah Bani Abbasiyah yang di Baghdad, di Irak, saat itu juga berdiri Daulah Bani Umayyah yang ada di Andalusia, Spanyol. Dua kekuatan raksasa besar menguasai dunia, yaitu Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani selama ratusan tahun juga menguasai peradaban dunia. Hampir dikatakan 2/3 dunia ini dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Walaupun toh sebelumnya ada kejayaannya India dan Cina, kemudian Mongolia, tetapi kejayaan mereka tidak berlangsung lama. Kejayaan umat Islam selama berabad-abad hingga keruntuhan Kesultanan Turki Utsmani, yaitu pada tahun 1924. Ingat, 1924, kehancuran Kesultanan Turki Utsmani. Saat ini adalah tahun 2025, sehingga kalau dihitung ini adalah 101 tahun. 101 tahun. Nah, setelah Kesultanan Turki Utsmani hancur pada tahun 1924, kemudian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan 5 negara pemilik hak veto PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Perancis, menjadi penguasa dunia. Walaupun toh sebelumnya ada Uni Soviet, tetapi Uni Soviet itu juga tidak berlangsung lama. Uni Soviet akhirnya terpecah-pecah, sehingga Rusia tetap berdiri sendiri. Namun Rusia bersama Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Perancis memiliki hak veto di PBB. 5 negara pemilik hak veto inilah yang sebenarnya menjadi penguasa seluruh dunia saat ini. Oleh sebab itulah kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia, terutama kaum muslimin wal muslimat yang ada di Asia Tenggara, khususnya kaum muslimin wal muslimat di Indonesia, harus bersiap-siap. Karena sepertinya kejayaan PBB dan 5 negara pemilik hak veto itu tidak akan berlangsung lama. Kemungkinan tidak akan berlangsung sampai 130 tahun kemungkinan. Ini kemungkinan prediksi. Karena mulai dari masa kehancuran Turki Utsmani sampai sekarang baru berjalan 101 tahun. 101 tahun, bahkan menurut prediksi dari para ulama yang didasarkan pada isyarat dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, bahwa masa kejayaannya orang-orang Rom, orang-orang Amerika ini tidak akan berlanjut
Nah, sudah ada tanda-tandanya ketika Donald Trump dengan arogansinya menaikkan tarif dagang, perang dagang, dan menyatakan perang dagang secara terbuka. Ini dari pihak negara-negara seluruh dunia memunculkan reaksi berani untuk melawan Amerika Serikat. Dan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, rakyat Amerika sebenarnya sudah ketar-ketir. Rakyat Amerika khawatir kalau menimbulkan reaksi negara-negara di seluruh dunia. Tetapi ternyata arogansi daripada Donald Trump yang menjadi presiden Amerika jilid kedua ini, periode kedua ini, ternyata memang sulit dikendalikan. Sehingga seluruh rakyat Amerika sekarang ini sudah mulai demonstrasi di mana-mana, demonstrasi besar-besaran. Bahkan kalau menurut para wartawan ini demonstrasi akan terbesar, demonstrasi terbesar sepanjang sejarah di Amerika Serikat. Nah, karena demonstrasi terbesar sepanjang sejarah di Amerika Serikat ini akan mengakibatkan keadaan politik, ekonomi, dan segalanya yang ada di Amerika Serikat akan menjadi gonjang-ganjing. Negara Amerika Serikat menjadi gonjang-ganjing. Kemarin sudah terjadi kebakaran di Los Angeles. Terjadi kebakaran di Los Angeles itu mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang kehilangan rumah menjadi pengangguran. Ribuan warga Amerika Serikat yang ada di Los Angeles itu membutuhkan penanganan dan butuh uang sangat banyak. Di sisi lain Amerika kan sangat bernafsu, ikut perang di mana-mana, sehingga biaya perang itu telah menguras kas dari Amerika Serikat, sehingga seluruh rakyat Amerika Serikat merasa khawatir dan ketar-ketir. Dan karena merasa khawatir dan ketar-ketir, akhirnya masyarakat di Amerika Serikat sekarang tergerak hatinya untuk demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Nah, ini kalau terjadi demonstrasi besar-besaran di mana saja, maka umat Islam di seluruh dunia hendaklah segera bersiap-siap menghadapi perubahan besar di seluruh dunia. Ini bukan hanya sekedar politik intern di negara kita saja, tetapi ini adalah perubahan besar di seluruh dunia yang kemungkinan negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia ini akan tampil ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluh menjadi pemimpin negara adikuasa di seluruh dunia. Karena memang rumus roda masa kejayaan negara-negara di seluruh dunia itu terus berputar. Kemarin Amerika Serikat, mungkin yang datang kemudian bisa saja Indonesia akan menjadi pemimpin dunia. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.